Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Hairullah dari KPI kelas B, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang Mitra Lampung. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi tentang konsep komunikasi massa dalam mata pelajaran mata kuliah manajemen penyiaran. Langsung saja kita ke pembahasan konsep media massa. Sebenarnya apa sih konsep itu? Konsep itu merupakan kategori atau kelas dari suatu entitas. Jadi bisa diartikan bahwa konsep media massa itu adalah kelas, kategori atau kelas dalam media massa. Media massa itu kan media yang digunakan oleh banyak orang. Nah, dalam media massa ini ada 4 fungsi dalam media massa. Yang pertama adalah menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi tersebut boleh dikatakan merupakan fungsi universal, sehingga fungsi tersebut digunakan oleh semua media yang ada di berbagai negara. Jika suatu media tidak menggunakan fungsi tersebut, maka bisa dikatakan bahwa media tersebut akan berubah menjadi sekedar pamflet atau media propaganda belaka. Adanya peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kehidupan media massa itulah yang seringkali dijadikan salah satu landasan untuk melihat derajat kebebasan suatu media di suatu negara. Juga dipergunakan untuk melihat sejauh mana sejauh mana media massa di suatu negara memiliki tanggung jawab. Di samping itu, kebebasan media itu biasanya dilihat dari sisi praktik media tersebut. Bila tidak ada batasan dari suatu negara terhadap media, maka bisa disebut bahwa negara tersebut adalah negara demokratis. Di Indonesia, kehidupan media massanya ini tidak diatur oleh pemerintah, melainkan diatur oleh masyarakatnya. Pengendalian media massa dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang merupakan salah satu karakteristik dari masyarakat demokratis. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dilakukan melalui berbagai lembaga pemantau media atau yang dikenal dengan Media Watch. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang memantau media yang berada di bawah naungan, yaitu adalah Habibie Center atau Lembaga Perlindungan Konsumen Media. Menurut Biagi, karakteristik komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan disampaikan melalui media massa. Yang kedua, pesan disampaikan secara cepat. Yang ketiga, pesan bisa menjangkau berbagai kelompok besar masyarakat secara bersamaan atau hanya berbeda sedikit saja waktunya. Kita mengenal di media ini ada tiga kategori secara umum, kategori umum media. Yang pertama adalah media komersial, media publik, dan media komunitas. Media komersial itu adalah media yang dikelola dan diusahakan oleh satu organisasi bisnis. Contohnya itu adalah seperti Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Radio Prambors, RCTI, TPI, Metro TV, dan Antv. Sedangkan untuk media publik pada dasarnya merupakan media yang dikelola oleh publik. Media publik ini tidak bertujuan komersial dan lebih merupakan lembaga yang melayani publik. Ya, contohnya seperti kayak TVRI lah, kan itu merupakan milik pemerintah, media milik pemerintah. Selanjutnya yang C atau yang ketiga, ada media komunitas, merupakan media yang dikelola oleh masyarakat, kelompok masyarakat. Media komunitas ini secara spesifik melayani kepentingan masyarakat tertentu atau komunitas tersebut. Misalnya untuk contohnya saja seperti radio pertanian yang menyiarkan atau menginformasikan seputar pertanian. Selanjutnya di dalam materi ini yaitu media massa itu dibagi dari 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan media baru. Dalam media cetak, yang pertama itu media cetak. Dalam media cetak ini dikenal istilahnya pers. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pers ini merupanya tak hanya digunakan untuk menunjukkan media cetak. Semua kegiatan pengumpulan, penyusunan,
dan penyebaran informasi melalui media massa disebut sebagai kegiatan pers. Oleh karena itu, dikenal istilah pers dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dan dalam arti sempit, pers itu disebut sebagai media cetak, ya contohnya seperti koran, majalah, dan tabloid. Dan dalam arti luas, pers ini bisa mencakup semua jenis media, baik media cetak maupun media elektronik. Bahkan orang-orang yang bekerja di media disebut sebagai orang pers. Yang kedua, media elektronik. Media elektronik merupakan media yang muncul setelah media cetak. Dalam media elektronik ini ada dua jenis media, yaitu radio dan televisi. Tetapi dalam radio dan televisi, dalam media elektronik ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah, contohnya seperti kita mendapatkan informasi, tapi kita ketinggalan informasi tersebut. Nah, kita tidak bisa mengulang informasi tersebut. Terus dalam pemberitaan itu ataupun informasinya dia tidak mendalam, tidak seperti media cetak. Nah, dia itu hanya sekedarnya saja, hanya ibaratnya covernya saja. Nah, untuk keunggulannya itu dia itu lebih cepat dari media cetak, penginformasian lebih cepat, lebih dulu lah dibanding media cetak. Tapi kalau media cetak itu seperti koran tuh ya, itu kalau keunggulan dari koran tuh dia itu bisa kita bisa mengulanginya atau membacanya lagi ketika kita belum paham terhadap materi yang ada di dalam koran atau pembahasan di dalam koran. Namun untuk kelemahan di media cetak itu dia itu informasinya lambat, berbeda dengan informasi elektronik. Dia lambat itu dikarenakan apa? Karena misalnya dapat informasi hari ini, mungkin dia akan menyebarkannya besok. Berbeda dengan radio dan televisi, misalnya dia dapat hari ini, hari ini juga dia menyebarkan. Gitu. Selanjutnya yaitu media baru. Dalam kajian ilmu komunikasi, media baru merupakan istilah yang cenderung digunakan untuk bentuk-bentuk komunikasi elektronik atau digital, khususnya menggunakan internet. Di Indonesia ini ada contohnya itu ada detik.com. Nah, detik.com ini merupakan ibaratnya itu kantor berita di Indonesia, kantor berita bagi media cetak. Nah, media cetak itu mengambil informasinya itu dari detik.com ini. Ya, itulah salah satu contoh media baru di Indonesia. Selain itu ada media baru menyediakan kemudahan mengakses yang juga lebih besar dibandingkan dengan media cetak. Dan media baru ini juga dimanfaatkan oleh media lama untuk membuat yang digunakan untuk menutupi kelemahan yang ada pada media lama, sehingga kelemahan yang ada pada media lama itu bisa teratasi oleh media baru. Begitu juga soal kecepatan informasi. Media baru ini menyampaikannya itu selalu update dengan perkembangan. Ya, maksudnya itu selalu update sesuai dengan perkembangan yang ada. Namun dalam kelemahan media baru ini itu adalah perangkat tambahan atau alat yang digunakan. Alat digunakan dalam media baru ini adalah komputer dan handphone yang bisa mengakses internet lah ya. Kalau misalnya kita nggak ada internet ya kita nggak bisa mengaksesnya. Terus tergantung juga orang yang menggunakan atau operator. Kebanyakan sih yang jadi permasalahan itu operatornya, karena belum semua orang bisa menggunakan media baru ini. Itulah informasi tentang konsep media massa atau pembahasan konsep media massa. Baik, saya Amin Khairullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.